Dani, Rizky Duardiandi, Rizky Ramadan, Harangan Anda, Usman Sunaga, Fitri Satumardi, Dulu Asianuku. Con, tadi kan kita habis beli tiket nih. Kira-kira tiket masuk Museum B itu berapa sih? ini harga tiketnya 5.000 per orang. Pin, liatin dong tiketnya kayak apa? Kita ada 8. Wow. Jadi tiketnya tuh ada gambarnya juga guys, bukan sembarang tiket. Jadi kalian kalau ke BI jangan lupa beli tiket masuknya dulu. Udah ada tiketnya semua ya. Let's go. Jadi dari masuk Museum BI kita langsung ke tempat ini buat cek tiket. Makasih Kak. Jadi setelah kita masuk, kita disajikan oleh tempat pembayaran dan penukaran uang zaman dulu. Dalamnya. Ya, keren banget ya guys, ternyata dalamnya. Jadi ini transformasi Museum BI dari zaman dulu. Ternyata lumayan panjang ya prosesnya. Ya, jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita ke dalam guys. Gas kuy. Kamera ya guys. Maksudnya nggak pakai flash. Yes. Ruangan teater. Jadi guys, kita masuk ke ruangan teater. Ini ruangannya bagus. Dan apa tuh maksudnya? Ini ya, yang ngegambarin dulu distribusi rempah-rempah dari Indonesia ya tentunya. Keren banget gak? Keren dong. Jadi, ini adalah satu gambaran dari bumbu dapur Indonesia yang harganya setara dengan emas. Jadi ini ada dari rempah-rempah. Contohnya, yang pertama ada cengkeh. Terus yang kedua ada pala. Ini contohnya. Terus yang ketiga ada lada. Dan yang terakhir ada kayu manis. Ini gambaran Bank Foreign and Bank Fund Lending yang didirikan oleh Gubernur Jenderal yang mempunyai cikal bakal perbankan nasional yang menerbitkan sertifikat deposito yang diminati orang. Tepat. Ini juga gambaran dari banknya guys ternyata. Jadi ini merupakan kekayaan Indonesia yang pernah dijajah oleh negara asing. Seperti contohnya ini rempah-rempahnya, pala, turi, kayu, manis dan cengkeh. Terus dan di sini contohnya lagi Britania hasil pertambangan seperti timah, batu bara, tembaga, emas dan intan. Dan yang terakhir Prancis hasil pertambangan juga yang dihasilkan tembaga, grafit, nikel dan kromium. Jalan panjang dari menuju merdeka. Revolusi industri banyak menunjukkan perlombaan baru itu. Mereka memperebutkan wilayah. Lalu di
dia sempat membuat sistem kontasa, sistem yang malah mengundang ancaman dalam negeri Belanda. Maka si politik etis itu dihadirkan dan dari sini bisa gerakan kebangsaan Indonesia. Terus di sini juga Indonesia sempat mengalami pendudukan Jepang sebelum mereka. Ya, jadi di sini ada beberapa foto zaman Hindia Belanda. Di sini ada Jenderal Johannes yang menerapkan tata paksa di Indonesia dan membuat karya novel Multatuli yang membuat politikus dan rakyat Belanda marah. Nah, jadi di sini adalah masa pendudukan Jepang. Bukan hanya Bang, militer pun menerima uang selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan. Militer Jepang juga menerima uang invasi. Akhirnya jumlah uang yang beredar makin banyak karena uang Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda dan dibekukan hingga perang pecah. Di sini ada berapa macam? Jadi sebelum merdeka itu bank sentral itu belum ada. Pembentukan bank sentral nama Bank Indonesia yang bertugas mengatur nilai rupiah dan menyelenggarakan pengedaran uang. Dalam pelaksanaannya dibentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia, diperoleh dari Fond Kemerdekaan Indonesia yang kemudian bergabung dengan Bank Negara Indonesia atau disebut dengan BNI pada Agustus 1946. Jelaskan pula ada revolusi di tahun 1945 sampai 1949. Di sini dijelaskan bahwa negara kesatuan terbelah dua, perekonomian kacau karena pertempuran pendapatan antara Indonesia dan Indonesia. Dan Indonesia mengeluarkan uang kertas dan mengeluarkan ori atau uang Republik Indonesia. Di sini juga dijelaskan pada tahun 1940 di Devastate Bank serta bank-bank lain Belanda dan Inggris beroperasi lagi. Nah teman-teman, tadi habis dari revolusi fisik, sekarang kita masuk ke masa Republik Indonesia Serikat nih. Nah, pada tanggal 2 November 1949, Raja Bundar terdapat pengesahan bahwa adanya negara baru yang bernama Republik Indonesia Serikat. Nah, dari hal tersebut menimbulkan jika ada kegiatan ekonomi yang cepat di luar, maka harus melalui Belanda yang mana lama-lama merugikan Indonesia. Akhirnya pemerintah mengambil salah satu langkah nih teman-teman, yaitu menyehatkan uang dengan cara uang kertasnya dibagi jadi dua, dan peristiwa tersebut seperti yang teman-teman udah mungkin tahu, yaitu peristiwa Gunting Saribu. Hai teman-teman, kita udah sampai di salah satu spot ya yang keren, ternyata eye catching juga. Itu ada salah satu gambaran uang di bawah. Gambar-gambarnya jadi ini yang kayak skalanya nasional, dan yang bawah tuh daerah ya, untuk daerah-daerah di Indonesia. Jadi contohnya ada kayak dari Lampung, uangnya kayak gini nih teman-teman, Banten. Itu kalau misalnya kita masih zaman dulu, kita makanya kayak gini dong, karena kita di Banten ya. Dan masih banyak lagi pokoknya uang-uang dari daerah-daerah ini. Kita lanjut kali ya. Nah, kok logo dikit juga sih, Dan? Ada apa nih di sini? Logo Bank Indonesia ini awalnya itu dari logo Deja Vaska Bank. Jadi ini bukan asli dari Bank Indonesia. Dari mana tuh? Logonya Deja Vaska Bank. Nah terus ini nih udah mengalami proses metamorfose yang panjang banget sampai berliku-liku dari tahun 1953 sampai 2005. Ini contoh prosesnya ya berarti. Nah kalau logo Bank Indonesia sendiri itu sudah mengalami 7 kali perubahan. Ya. Dan perubahan-perubahannya nih bisa kita lihat di sini nih teman-teman. Mulai dari masih meliuk-liuk sampai logo Bank Indonesia yang kokoh kayak yang ada di uang kita. Bener gak? Itu tuh sebenarnya yang meliuk itu huruf J. Artinya. Oke, kita lanjut kali ya. Dari tadi udah bahas uang, terus juga bank sentral, ada metamorfosa logo juga. Kita bakal masuk ke daerah selanjutnya. Jadi tadi kita udah ngeliat-liat nih di sini di belakang kita. Jadi ini ada apa sih guys?
gambarnya ya berarti. Dan juga fungsi bank sentral itu sendiri yang sebelumnya tidak dilakukan secara memadai ini dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Periode 1 menuju negara modern 1953 sampai 1959. 1. Posisi BI mulia atau tugas pusat. Tugas Bank Indonesia di Republik yang sangat masih muda sangat penting mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang serta menagihkan urusan kredit dan perbankan. Selain itu, BI wajib membantu menutup defisit anggaran. Ia akan melakukannya melalui pemberian pinjaman uang muka dengan cara mencetak uang. Pimpinan BI terdiri atas Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. 2. Keadaan negara. Negara baru. Persoalan mengharu biru. Republik Indonesia yang masih muda langsung dihadapkan pada berbagai persoalan besar, merupakan meletus di berbagai wilayah, politik bergolak angkat diri, dan perekonomian berjalan di tempat. Ekspor masih bergantung pada produk premier seperti karet dan minyak bumi. Keuangan pemerintah pun defisit besar. Di tengah suasana seperti ini, Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengembang amanah penting. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada sistem clearing sendiri. Dan sebelum BI berdiri pada tanggal 1 Juli 1953, clearing termal dilaksanakan sama DJP. Saat itu peserta clearing dibedakan menjadi dua nih, ada bank clearing, peserta langsung, dan subclearing atau peserta tidak langsung. Nah, clearing terakhir DJP dilakukan berdasarkan penjadian clearing pada tanggal 26 Juli 1993 yang ditekan oleh 9 bank dan surat edaran tentang perjanjian penyertaan tidak langsung dalam clearing bank. Dan ini adalah proses clearingnya sendiri. Selanjutnya di sini ada beberapa gambaran dari periode 1. Yang pertama pada tahun 1992 ada pengedaran uang kertas Bank Indonesia untuk pertama kalinya, dan juga ada pemberontakan dari Daud Bere di Aceh. Selanjutnya adalah konferensi Asia Afrika yang kita semua udah nggak asing ya teman-teman. Lalu ada pemilu pertama di Indonesia. Ini ada beberapa partai-partai juga. Selanjutnya adalah pembatangan sepihak penjajahan KMB oleh Indonesia dan pemberontakan di Sumatera. Ini gambaran dari KMB. Selanjutnya pemberontakan Pernesta. Mungkin teman-teman udah pernah baca tentang beberapa pemberontakan di Indonesia. Saat itu kan ada Pernesta nih teman-teman. Terus Soekarno juga menyatakan negara dalam darurat perang, dan pastinya buat rakyat Indonesia di saat itu kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Dan terakhir ada pada tahun 1958 PRRI membentuk pemerintahan yang tinggi. Itu merupakan periode 1 dari Indonesia menuju negara modern. Kita next kali ya. Dan ini periode ke Posisi Bank Indonesia. Posisi Bank Indonesia ini di bawah kendalinya pada pemerintah. Posisi saat itu. selanjutnya di sini ada keadaan negara ya, Dan. Negara ini pemerintah pengen Indonesia itu punya kepribadian yang kuat dengan menekankan pada nation and character building. Sayangnya periode ini tuh agak terabaikan. Indonesia juga bisa menjalankan politik konservasi. Nah, akibat dari itu terjadi ekonomi yang naik turun drastis. Jadi keadaan negara di periode kedua ini ternyata belum stabil ya, Dan. Tadi sistem clearing juga udah dijelasin sama Wilson, jadi kita lanjut aja. Apa nih, Con? Jadi ini gambaran sistemnya ya. Terus ini apa aja nih? Keadaan bangsa Indonesia pada saat itu. Pada 1959, 1960, 1963,
1964, dan 1965 yang pastinya memorable dan bersejarah banget ya kan. Sangat banyak ya di dunia misalnya periode ini, misalnya juga dari regulasi dan pengawasan dengan tangan terikat yang ada. Ini ada timeline dari pengawasan sendiri. Pada tahun 1983 kita mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang dikenal sebagai paket kebijakan pada Juni 1983 atau Pak Jun 1983. Selanjutnya ada 1985, Bank Indonesia memperkenalkan surat harga pasar uang atau SBPU. Lalu 1986 ada devaluasi mata uang rupiah. 1988 dilanjutkan dengan keluaran kebijakan pada 27 Oktober. Lalu 1991, 1992, 1993 ada beberapa kebijakan dan juga penetapan undang-undang. 1995-1997 Bank Indonesia mulai menetapkan kriterianya dan menyempurnakan ketentuannya. Kita next. Periode 5 ini cukup nakutin ya teman-teman. Rupiah mulai terjun bebas di periode 5 dan krisis segala lini yang mulai timbul. Nih bisa kita lihat beberapa simulasinya. Sekarang kita di periode 5, krisis segala lini saat tahun 1997 dan 1998. Rupiah sempat terjun bebas. Rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar baht Thailand. Upaya investasi gabungan BRI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tidak terlalu banyak menolong stabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta saling marak. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan di Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum kursi $1 berapa dalam kisaran 23.000. 19 bank ditutup. 3 September ada sidang kabinet. Di sini ada bantuan IMF. Lalu ada penutupan 7 bank. 27 Oktober 1993 pembentukan tim persiapan dan pengawas pelaksanaan likuidasi. Lanjut 1 November 1997 pemerintah mengumumkan likuidasinya itu. Terakhir 3 November 1997 pencegahan kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan. Di sini ada resep tepat pelaksanaan setengah mati, yaitu krisis perbankan yang sistemik
ekonomi menuntut penanggulangan yang sistemik, sehingga pemerintah pun turut tangan. Sidang kabinet terbatas bidang ekonomi, keuangan, pengawasan, pembangunan serta produksi dan distribusi digelar pada 3 September 1997. Keputusannya, bank-bank sakit dilikuidasi dan bank sehat yang mengalami kesulitan di likuiditas dibantu. Pada November 1997, 16 bank ditutup. Oke. Dan di sini ada krisis nilai tukar yang mengakibatkan nasabah panik. Dan juga berlanjut, SBI dinaikkan untuk mencegah spekulasi oleh kalangan perbankan. Nasabah-nasabah, terutama produsen dengan bahan impor yang dibayar oleh LC, tidak bisa melunasi kredit pada bank lokal-lokal. Pinjaman luar negeri bank harus dilunasi, kekeringan likuiditas bank saling mempengaruhi, dan di sini ada runtuh satu, runtuh semua, yaitu krisis nilai tukar pada tahun 1997 bergeser menjadi krisis perbankan. Penarikan besar-besaran ini menjebol kas bank-bank sehingga rekening giro bank ini di BI mengalami saldo negatif. Oke, jadi ini hasil dari kerusuhan, ATM hancur, motor hangus terbakar, dan di sini ada beberapa barang-barang juga hancur terbakar. Ada sepatu, tas, kacamata, dan lain-lainnya. Dan ini ada di periode ke 5. selanjutnya ada apa nih Ki? Dijelaskan ada beberapa tempat kerusuhan. Oh, lokasi kerusuhannya ya. Lokasi kerusuhan. Dan lumayan banyak sih tempat-tempat kerusuhannya. Di sini ada beberapa simulasinya tadi. Dan kita mulai masuk ke selanjutnya. Bagaimana pasca krisis tahun 1999 sampai 2004. Di sini terdapat kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999. Dan kemudian ada peran Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas, devisa dan sistem nilai tukar. Kemudian di sini ada berkenaan dengan arsitektur perbankan Indonesia, sistem clearing, dan yang terakhir ada peran Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Beberapa gambaran dari periode 5 yang pastinya kalau kita jelasin satu-satu juga banyak banget. Tapi intinya dari periode 5 ini berisi tentang pembenahan masa dari periode 6 ini berisi tentang pembenahan dari tadi kerusuhan atau yang terjadi di periode ke-5. Jadi periode 5 ini tuh kayak Indonesia mulai bangkit lagi lah dari keterpurukannya di periode 5 tadi. Selanjutnya kita masuk ke periode 7. Jadi di periode 7 ini terdapat amandemen UU BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan juga pemerintah, dan ada Inflation Targeting Framework atau IFTF, dan selanjutnya ada penyempurnaan fungsi the lender of the last resort atau LOLF Bank Sentral dalam mata uang dan beralihnya tugas pengawasan bank. Guys, kita lagi di daerah Bank Syariah ya, Con? Ya, betul. Ada apa aja nih? Ada Gatan juga di sini. Ada Akram juga. Ih, Spill dikit dong, Akram. terus di sini ada penjelasan tentang syariah, profit, konvensional, investment in various sectors, dan masih banyak lagi nih penjelasan-penjelasan tentang bank syariah yang gak kalah keren dari periode-periode perbankan di Indonesia tadi. Oh, kita masih di daerah Bank Syariah. Jadi ada apa aja nih? Nih lo, yang pertama. Ini ada perbankan syariah, ada perbankan konvensional, ada sistem kegiatan usahanya, Dan juga ada jenis produk dan jasa, lalu ada pengelolaan dana, dan juga ada pengawasan keuangan, otoritas jasa keuangan. Wow. Dan di sini ada apa nih, Dan? Oh ya, Harlan, ini apa tuh, Ran? Oke, jadi era baru kawasan dan syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menghadirkan era baru perbankan syariah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa sejak tanggal 30 Desember 2013 seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Termasuk pengawasan perbankan syariah Dari BI ke OJK. Lanjut tuh. Lanjut. Nanti kita masukin ke ruangan rapat orang-orang penting. Oh, kayak siapa? Kayak gua. I've said
itu aja vlog dari kita. Semoga kalian enjoy ya nontonnya. Sekian dari kelompok 1.